Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvito Chandra Wijaya dengan NIM 2030701081, mata kuliah Sosiologi dan Antropologi, kelas Ilmu Komunikasi B, Raden Kota Palembang. Tugas ini saya buat berdasarkan penjelasan yang saya dapatkan dari berbagai sumber. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang sosiologi dan antropologi beserta ruang lingkupnya. Yang kedua ialah perubahan sosial, dan yang terakhir jurnal yang berjudul Kerumunan Orang Mengabaikan Protokol Kesehatan yang Menyebabkan Terinfeksinya Virus COVID-19. Baiklah, masuk ke materi yang pertama, yaitu sosiologi dan antropologi beserta ruang lingkupnya. Pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin socius yang artinya kawan dan logos yang artinya ilmu, sehingga dapat diartikan bahwa sosiologi adalah pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Istilah sosiologi pertama kali dikemukakan oleh Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul Cours de la Philosophie Positive. Menurut Comte, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam sebuah kelompok masyarakat. Secara luas, sosiologi mempelajari tentang masyarakat sebagai suatu kompleks hubungan, interaksi, kekuatan, dan lembaga sosial. Ruang lingkup sosiologi. Sosiologi mempelajari struktur sosial yang meliputi perubahan sosial. Ruang lingkup sosiologi lebih luas dari kebanyakan ilmu sosial lainnya, karena mencakup hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat. Karena dasar penelitian sosiologi merupakan penggabungan data dari berbagai ilmu pengetahuan, maka ruang lingkup kajian sosiologi dapat dijadikan 3 poin sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. Yang kedua, persoalan sejarah, yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, contohnya usaha kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat dan sebagainya. Yang ketiga, masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Antropologi. Antropologi adalah suatu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Antropologi adalah istilah kata bahasa Yunani yang berasal dari kata anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia, dan logos memiliki arti cerita atau kata. Objek dari antropologi adalah manusia di dalam masyarakat suku bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Secara harfiah, antropologi adalah ilmu atau logos tentang manusia atau anthropos. Macam-macam ruang lingkup antropologi. Yang pertama, antropologi fisik. Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia, menurut evolusinya, dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis atau spesies, melalui aktivitas analisis yang mendalam terhadap fosil-fosil dan pengamatan pada primata-primata yang pernah hidup. Para ahli antropologi fisik berusaha melacak nenek moyang jenis manusia untuk mengetahui bagaimana, kapan, dan mengapa kita menjadi makhluk seperti sekarang ini. Yang kedua, antropologi budaya. Antropologi budaya memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya dalam masyarakat. Menurut Haviland, cabang antropologi budaya ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yakni arkeologi, antropologi, linguistik, dan etnologi. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk ke materi yang kedua, yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan lainnya. Perbedaannya ialah terletak pada perubahan sosial menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultural atau budaya dan aspek struktural masyarakat. Dampaknya itu terhadap kehidupan sosial, sehingga memperoleh penghidupan yang lebih baik dan martabat. Arti perubahan sosial setiap individu atau masyarakat pastinya mengalami perubahan baik di lingkungan masyarakat atau keluarga. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan lainnya. Perbedaannya itu adalah perubahan sosial menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultural atau budaya dan aspek struktural masyarakat. Dampaknya itu terhadap kehidupan sosial, sehingga memperoleh penghidupan yang lebih baik dan martabat.
Perubahan sosial dapat berkembang dari sejumlah sumber yang berbeda, termasuk kontak dengan masyarakat lain. Perubahan sosial juga didorong oleh gerakan ideologis, ekonomi, dan politik. Bentuk perubahan sosial. Ada beragam bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Berikut beberapa bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi. Kedua, perubahan cepat atau revolusi. Yang ketiga, perubahan kecil. Yang keempat, perubahan besar. Yang kelima, perubahan yang dikehendaki. Yang keenam, perubahan tidak dikehendaki. Yang ketujuh, perubahan struktural. Yang kedelapan, perubahan proses. Baiklah, telah selesai penjelasan untuk materi yang kedua. Selanjutnya adalah materi yang terakhir yang berjudul kerumunan orang yang mengabaikan protokol kesehatan yang menyebabkan terinfeksinya virus COVID-19. Virus corona merupakan salah satu virus yang dapat menyerang sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu, batuk, dan demam tinggi. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia dan tuberkulosis. Risiko berkerumun. Setelah beberapa bulan terakhir menjalani berbagai kegiatan dengan pembatasan untuk mencegah penyebaran virus corona, orang-orang kini terlihat mulai menjalankan aktivitas di luar ruangan. Menghindari kerumunan massa merupakan langkah yang tepat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat sebagai upaya antisipasi penularan COVID-19. Namun, kenyataan di lapangan tidak semudah itu. Tak sedikit orang yang berkerumun dan mengabaikan penggunaan masker atau menjaga jarak social distancing. Ada risiko besar jika banyak orang yang tak patuh imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Pencegahan penularan virus COVID-19. Setiap orang bisa menjadi kader virus corona dan tidak diketahui tanda secara fisik bila tanpa gejala. Karena karakter virus seperti itu, pemerintah membagikan tips untuk mencegah penularan COVID-19. Salah satunya dengan menghindari kerumunan. Jika orang rentan tertular virus corona akan sangat berakibat fatal. Tak hanya itu, menghindari kerumunan harus diiringi dengan jaga jarak dengan orang lain, memakai masker jika keluar rumah, dan rajin mencuci tangan pakai sabun. Karena semua itu adalah peranan dari semua kalangan yang diperlukan dalam mengakhiri masalah COVID-19 di Indonesia. Baiklah, itu saja penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.